terapi ART, kawan-kawan wajib menerangkan ini ya. Kenapa? Kalau misalnya di awal belum teredukasi dengan baik, nah disitulah problem nanti kita pas pada saat masuk, kalau ada masalah akan terkendala. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali edukasi karena memang ada suatu proses perbaikan di dalam tubuh kita. Nah, bisa kita sebut ya kalau dari pengobatan naturopati adalah healing crisis. Nah, healing crisis nanti saya kasih konsepnya. Nah, itu dulu harus edukasi. Catatan pertama harus edukasi, ya. Yang selanjutnya, nah kalau tidak terasa itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia sehat, ya, atau penyakitnya parah, dosisnya kurang. Kita bahasnya dosis ya, biar mudah ngomongnya, dosisnya kurang. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kemungkinannya satu, dia sehat, jadi nggak ada yang dirasakan di sel-selnya atau jaringan atau organnya, tidak terjadi suatu masalah yang signifikan, perbaikannya juga rendah, sehingga tidak terasa. Nah, kalau penyakitnya besar, dia tidak terasa, berarti ya intensitas terapinya itu kurang. Nah, dalam hal ini dosisnya atau kebutuhannya itu kurang karena ingat ya, kalau misalnya diabetes apalagi dia sudah adaptasi di 200, kemungkinan seluruh sel sudah terdampak. Seluruh organ jaringan sudah terdampak, udah sakit. Jadi rebutan. Jadi nggak ada efek jadinya. Nah, di situ efek perbaikannya nggak kuat. Karena seluruh selnya pakai semua dari kepala sampai ujung kaki. Nah, di situ ya. Tuh untuk penjelasannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Edukasi. Yang kedua, yang kedua tingkatkan dosisnya. Nah, udah kan itu, kalau misalnya dari terus terus pertanyaan lagi. selanjutnya ya. Terus pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ada reaksi, kita contohkan ya. Nah, ini yang kawan-kawan perlu diperhatikan juga ada contoh kasus yang memang ini pasien baru saya tangani juga, baru pulang dari sana. Jadi ingat ya tahap-tahapan healing krisis. Yang pertama kalau misalnya dosisnya pas ya, dosisnya tepat, dia ada suatu reaksi. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi ini biasanya kadang-kadang terasa lebih enak. Oh, lebih enak, ada energi. Ya, kemudian detox mulai terjadi sedikit ya, udah mulai terjadi detox, pengeluaran racun, sel-sel mulai diperbaiki, tapi yang ringan-ringan. Jadi terasa lebih enakan atau ada gejala tapi ringan. Nah, di situ oke, aman. Nah, masalah yang selanjutnya, kalau kondisi penyakitnya berat, kemudian dosis pemberiannya pas, nah bisa langsung skip di puncak healing krisis. Nah, puncak healing krisis ini reaksinya bisa ada yang sakit, kemudian ada yang mencret sampai diare berlebihan, akhirnya kekurangan cairan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini, yang pertama edukasi, yang selanjutnya manajemen terkait healing krisis. Nah, itu ya, kita masuk ke manajemen healing krisis. Tapi saya kasih konsep dulu. Ingat ya, healing krisis ini eh, terjadi suatu proses yang banyak ya. Terjadi peradangan lokal, terus terjadi perbaikan-perbaikan sel di hati, kemudian ada terjadi sistem imun di sana, sistem imunnya yang awalnya kalah dia, kemudian sistem imunnya jumlahnya naik, kemudian dia berontak ya, berontaknya dalam arti yang bagus ya, karena sistem imunnya mulai aktif lagi, terjadi suatu pelepasan mediator inflamasi, mendemam, sakit kepala, kemudian di hatinya sakit, berarti disitulah sebenarnya ada masalah. Nah, satu lagi, ingat, semua penyakit awalnya dari ususnya kotor, hepatoma, hepatokarsinoma tadi yang disampaikan, langsung kemarin BAB-nya darah, itu bisa disimpulkan ususnya udah lukanya luar biasa, sehingga BAB-nya darah. Apalagi kalau hepatokarsinoma itu pembuluh darah yang ada di hati itu mengeras, jadi gampang berdarah.
Nah, jadi bukan karena healing krisisnya, tapi memang pada dasarnya penyakit awalnya memang sudah berat. Kalau diedukasi dengan baik dan ya kan kalau edukasi dengan baik, insya Allah bisa bagus. Nah, terus manajemennya apa dok? Yang pertama ingat regenerasi pembuangan racun itu nanti salah satunya dikeluarkan melalui darah, melalui ginjal, melalui buang air besar. Nah, racun di dalam darah ya itu sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi kenapa? Racunnya harus dilarutkan. Maksudnya apa? Dalam fungsi detox dan regenerasi sel itu butuh banyak cairan. Nah, sehingga relatif kekurangan cairan. Jadi kawan-kawan wajib mengedukasi suruh banyak minum kecuali ada pasien-pasien yang memang minumnya dibatasin. Ya, poin pertama itu, suruh banyak minum. Nah, suruh banyak minum. Nah, sehingga efek dari healing krisis juga bisa berkurang. Ya, yang racun di dalam darah itu larut ya, nggak pekat, sehingga efek-efeknya berkurang. Kemudian salah satu tadi efek dari diare, nggak kekurangan cairan sehingga eh, keluhan-keluhan atau komplikasi kejadian pada saat healing krisis itu bisa ditangani dengan baik. Oke, langsung saja pakai contoh ya, kasus pasien saya ya. Maaf, konsep dulu. Konsep yang pertama banyak minum. Yang kedua, kawan-kawan, karena tadi ada inisiasi badannya lebih enak, kadang-kadang kalap. Nah, kadang-kadang kalap. Di sini kalap ini yang kilaf ini yang bisa memberikan suatu permasalahan. Ada 2 pasien yang hari ini konsultasi sama saya karena enakan dia lari sampai beberapa kilo, habis itu sakit lagi, komplain dia. Setelah saya tanya, rupanya karena enak dok, saya buat lari-lari olahraga biar cepat sembuh. Boleh betul, tetapi tidak boleh overdo juga. Nah itu ya. Nah selanjutnya yang pasien gagal ginjal nih, yang saya tangani barusan saya pulang. Pas pada saat inisiasi badannya enak. Yang dilakukan apa? Wah, dia nebang pohon. Habis itu nebang pohon, habis itu lemas karena kurang istirahat. Nah, padahal udah dikasih tahu. Nah, jadi itu tadi ya, harus banyak istirahat. Pada saat pemulihan sel itu butuh energi. Kalau energinya kita nggak supply, tidurnya kurang, kemudian istirahat tidur malamnya kurang, kemudian malah enakan malah buat kerja yang over, itu malah penyakitnya kerusakannya bertambah, regenerasinya nggak jalan. Nah, jadi yang kedua yang harus kawan-kawan sarankan minum air. Yang pertama minum air, yang kedua banyak istirahat. Nah, walaupun enakan, sehingga efek regenerasinya itu ada. Kenapa kok istirahat ini penting? Karena regenerasi itu butuh energi. Nah, kalau energinya kita nggak istirahat, energi untuk metabolisme terpakai, jadi regenerasi nggak jalan atau regenerasi apa metabolisme di otak yang memang sangat boros. Kalau kita nggak tidur, nah energinya dihabiskan di otak sehingga tidak terjadi regenerasi. Nah, terus ya, nah langsung kemudian itu habis tebang pasien lemas nih. Pasien lemas, kemudian karena lemas, nafsu makannya turun, minumnya malas, karena akhirnya karena dia ada gagal ginjal ya, malamnya itu dia sering kencing, kemudian nggak tidur tidur juga, akhirnya makin lemes. Akhirnya saya harus datang. Apa kasus ini yang bisa saya terangkan? Yang pertama, ya di pagi hari karena dia malas minum, detox racun itu numpuk di darah. Nah, sehingga kerusakan di ginjal juga mulai diperbaiki. Kadang kalau di ginjal mulai diperbaiki, sistem imun di sana eh, dia akan merangsang ekskresi dari toksin. Jadi suka pipis. Sudah minumnya kurang, dia dirangsang untuk pipis dan pipisnya pun malam. Jadi nggak istirahat. Nah, jadi salah ada 3 kesalahan yang dilakukan pasien. Terus saya terangkan, Pak, maaf Pak, Bapak harus banyak minum di pagi dan siang. Kalau di pagi dan siang pas waktu detox,
racunnya netral, kemudian dibuangkan, kemudian tidak terjadi peradangan yang berlebihan di ginjal, sehingga nanti ginjalnya aman di malam hari, sehingga nggak merangsang untuk kencing. Nah, kalau detox itu merangsang untuk kencing, apalagi di ginjal yang masalahnya. Jadi malam dia kencing terus, akhirnya nggak tidur, nggak istirahat, malah blunder. Banyak blundernya. Jadi itu ya, disemangatin lagi, banyak minum air putih, istirahat Pak, walaupun nanti udah enak, butuh istirahat. Ya, terus kemudian racun-racun yang di dalam darah itu butuh air untuk dibuang. Kalau kurang minum air, akhirnya Bapak tadi ngeluh tenggorokannya kering. Nah, karena itu tadi regenerasi butuh air. Nah, sehingga udah terangkan aman. Nah, yang untuk terakhir kalau tidur malamnya, uh, kalau misalnya kita paginya minum airnya banyak, insya Allah bisa peradangannya di dalam ginjal berkurang karena itu dicicil di pagi hari, sehingga malamnya nggak banyak kencing lagi, peradangan di hatinya, di ginjalnya berkurang, sehingga bisa istirahat. Nah itu salah satu contoh ya proses perbaikan suatu penyakit, dan itu beda-beda setiap kasus penyakit beda-beda. Kalau yang tadi hepatokarsinoma ya jelas ya, ususnya itu berantakan, hatinya apalagi ya udah rusak, di situ sistem imunnya mulai. Nah jadi pada saat kondisi healing krisis ya, edukasi selanjutnya adalah memang ya saran itu apapun gejala secepatnya memang konsultasikan ke dokter, kemudian kalau bisa langsung dikombinasi dengan terapi medis pada saat di rumah sakit, uh, kemudian izin sama dokternya kalau misalnya kita terapi nutrisi diperbolehkan, sangat bagus sehingga aman. Efek-efek healing krisis yang berlebihan itu sudah bisa dicegah atau ditangani dengan terapi-terapi medis. Contoh tadi bisa terapi cairan kalau dia kekurangan cairan, akhirnya diinfus tuh sehingga healing krisisnya jalan dengan maksimal, proses-proses perbaikannya juga di-manage dengan baik. Itu sih Bu Mona. Dan itu kasus kalau misalnya kita mau bahas healing krisis itu setiap penyakit itu beda-beda dan bisa sampai pagi gitu. Bisa sampai pagi. Nah, yang penting itu tadi, ada pasien yang barusan telepon saya, anaknya itu kena appendix, dia nangis ke saya, "Dok, gimana? Appendix dioperasi karena pecah, akhirnya dioperasi, terus kemudian setelah operasi ususnya itu lemas, ya, kembung. Akhirnya dokter memutuskan untuk operasi lagi." Nah, untuk kasus ini saya sampaikan, yang pertama Ibu, eh, aura orang tua itu sangat nyalur ke anak. Kalau ibu stres, ya percuma. Banyak yang intinya nggak ada yang bisa dilakukan ya, malah memperburuk. Jadi nggak boleh stres ya, karena aura stres itu bisa nyalur ke anak. Nah, yang selanjutnya diedukasi lah, gimana tadi udah, alhamdulillah udah diedukasi. Yang selanjutnya positif ya. Jadi yang disarankan dokter itu insya Allah akan eh, itu yang terbaik. Tinggal kita edifikasi aja. Ya Allah, pertemukan saya dengan dokter yang terbaik, nanti melaksanakan tugas dengan baik, dan hasilnya mudah-mudahan anak saya bisa baik. Nah, disitulah nanti insya Allah keajaiban aura positif bisa dapat. Nah, nanti ditambah dengan Subarashi Utsukushi. Nah, tetapi pas pada saat kembung dan ususnya ini nggak bergerak dan disarankan dokter puasa, jangan dipaksa ya, puasa dulu. Ya, AFC puasa dulu nggak apa-apa. Nanti setelah proses ususnya sudah mulai bergerak, baru di booster. Nah, sama kayak kemoterapi. Pas pada saat kemoterapi, saya sarankan untuk 1 hari sebelum kemoterapi dan 2 hari pas pada saat kemoterapi, dosisnya dikurangi dulu, dosis AFC. Nah, setelah 2 hari baru digas, baru di booster. Nah, sehingga efek medis plus AFC bisa kita dapatkan secara optimal. Ya, baik dari gejala yang jelek, kemungkinan dan selanjutnya proses regenerasi bisa maksimal. Itu sih, beda kasus beda. Mudah-mudahan konsep ini bisa dikuasai kawan-kawan sehingga nanti bisa lebih banyak, nanti kawan-kawan bisa membantu
hasilnya maksimal dan ya insya Allah kebaikan kita bisa dirasakan oleh pasien sehingga pasien sembuh, harapannya timbul lagi, impiannya juga timbul lagi. Itu sih Kak Mona dan kawan-kawan. Makasih banget Dokter Islami, izin Kak Amanu untuk sedikit melanjutkan Dokter Islami dari apa yang sudah dokter tadi sampaikan. Yang saya catat adalah tadi proses untuk healing krisis mulai dari tadi ada inisiasi ya kalau nggak salah, terus kemudian ada healing krisis sampai kepada tadi ada puncak dari healing krisis tersebut. Tadi dokter sudah menjelaskan tentang manajemen dan how to. Nah ini kembali lagi kepada konsep lagi kalau dokter bicara konsep. Saya kalau dari kacamatanya kita nih secara awam ya dok, yang artinya kita bukan seorang dokter, tapi kita berusaha untuk tetap harus edukasi ya, as you told tadi ya dok. Nah, kebayangnya begini dokter Islami ya, satu nggak mungkin rasanya kalau kami kemudian tadi dokter katakan setiap penyakit itu healing krisisnya berbeda gitu ya, healing krisisnya berbeda. Nah, bagaimana caranya untuk kami secara awam ya, secara awam untuk kemudian menjelaskan tentang apa namanya edukasi di awal dan ketika itu terjadi sesuatu di tengah jalan karena ada dua nih tipe pasien atau mereka yang sedang lagi treatment. Yang pertama, ketika dia merasakan dampak yang cukup dia kaget gitu ya. Yang mungkin tadinya dia punya ekspektasi akan segera sehat, tapi ternyata ada dampak yang tadi sebenarnya adalah healing krisis, dia nggak mau ngomong sama kita nih gitu. Tapi ada dalam pikirannya dia, wah serem nih malah nih, ngeri gitu ya. Karena ini sama kasusnya ketika waktu itu ada tetangga yang ketika ada tetangga yang kemo, terus kemudian dia merasakan malah gak enak banget di bagian bawah perutnya ya, yang memang sebenarnya itu sesuai dengan hasil pemeriksaan sebelumnya bahwa masih ada sisa CA-nya gitu, dia stadium 3 kanker payudara. Tapi ketika saya kemudian menjelaskan gitu ya dengan cara awam, enggak, pokoknya gue nggak percaya dan akhirnya dia memutuskan untuk aku nggak mau lanjut katanya. Oke, itu kan kembali lagi kepada kebebasan dari setiap individu. But at least nih dok, boleh memberikan kepada kami sebuah apa namanya ya, Konsep. sebuah Boleh dong, pasti. ya, ya, maksudnya gini, tadi dokter menjelaskan sudah sangat clear dan sudah Nah, mudah ya dok. But gini dok, nanti ada dipermudah lagi, saya permudah lagi. Saya permudah maksud lagi. aku gitu dok. Ya Ini supaya ada kita dok. harus tahu satu eh, persatu tipe penyakit gitu dok. Silakan. Siap, siap. Tadi alhamdulillah ada dokter Lusli ya dok, kalau dok dan dokter-dokter yang lain, salam dok. Kita belajar sama. Kalau misalnya ada yang salah, silakan koreksi ya dok. Nah, jadi yang pertama kawan-kawan harus tahu dulu nih mekanisme apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah adaptasi. Nah, adaptasi kita itu di dalam tubuh kita ada mekanisme keseimbangan, homeostasis. Misalnya contoh ya, ada dia itu kencing manis, dia sudah beradaptasi di atas 200 gulanya. Dia terasa nyaman, terasa enak dengan gula darah di 250. Kemudian ada adaptasi, ya. Adaptasi itu kan ada yang mendadak ya, perubahan mendadak, belum cukup waktu untuk adaptasi, ya. Jadi ada proses perbaikan, ya, baik perbaikan secara umum. Kalau secara umum salah satunya itu tadi gulanya sudah turun, gula darahnya turun di 250, kemudian turun di 160 ya, 160 itu padahal bagus tuh kondisinya, tetapi dia lemas. Nah, di situ ya. Jadi kawan-kawan yang pertama adalah ada proses adaptasi. Adaptasi tubuh kadang bisa enakan, kemudian bisa lemas karena kemungkinan tubuh kita itu biasa dengan menerima yang salah, ini dibenarkan, dia ngeyel gitu tuh. Nah, belum cukup waktu untuk tubuh beradaptasi dan itu seperti kayak puasa. Nah, kan kalau misalnya kita puasa tuh yang pertama lemas. Nah, nanti kalau udah beberapa hari bahkan mungkin 1 minggu tubuh udah enakan adaptasi dengan memang kondisi tubuh di puasa. Nah, itu ya. Yang pertama ada proses adaptasi. Itu ya. Jadi healing crisis itu ada proses adaptasi. Yang selanjutnya ada proses detox ya, pengeluaran racun.
Ya, racun itu ada di lokal organ, di usus ya, paling banyak di usus dulu, karena seluruh penyakit awalnya dari usus. Nah, bisa nanti nyeri perut ya, bisa nanti diare, mencret dan sebagainya. BAB-nya hitam, buang airnya besarnya tuh bau banget. Nah, itu proses yang bagus. Itu juga harus diterangkan. Nah, sehingga nanti itu sumbernya. Nanti kalau buang air besarnya udah bagus, udah kuning, udah lancar, disitulah sumber penyakit sudah mulai ditanganin. Nah, oke ya. Detox dulu ya. Pertama tadi ada adaptasi, yang selanjutnya proses detox di usus. Nah, kemudian proses detox di darah. Ini penting ya, proses detox di darah itu ya salah satunya butuh air. Nah, dia racun. Nah, kalau misalnya racun ini kita nggak manage, kita kurang minum, sehingga salah satunya nanti dia dehidrasi, kering, kemudian nggak nyaman, ya, tuh aliran darah kayak nggak lancar ya, karena itu tadi, karena ada racun yang bertambah di dalam darah. Nah, caranya banyak minum gitu tuh. Sehingga eh, proses pengeluaran kotoran-kotoran yang ada di dalam darah biar cepat dibuang. Nah, terus itu ya detox ya. Detox tuh bisa di beberapa tempat ya. Kalau misalnya ada autoimun di kulit, kadang-kadang ada proses peradangan di kulit ya dan sebagainya. Nah, ini yang diterangkan di poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah proses aktivasi dari sistem imun. Nah, ingat ya, bukan sistem imun yang berlebihan, yang di autoimun dan lain sebagainya, tidak. Proses aktivasi autoimun yang sebelumnya dia lemah, ya, sebelumnya dia lemah, kemudian dia aktif. Nah, autoimun ini bisa sistemik, bisa lokal. Nah, kalau yang lokal itu tadi bisa ada yang sakitnya ini bisa kemerahan di daerah lokal, kemudian di daerah kanker, memerah, menyakit ya, karena itu memang proses peradangan. Nah, kemudian proses peradangan di sistemik bisa kadang mendemam, bisa sakit kepala, ya, kemudian menggigil ya. Nah, karena sistem imun teraktivasi dan itu bisa terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan sama ya kalau misalnya kita kena infeksi bakteri ya? Nah, kalau infeksi bakteri kan sistem imun itu kan terangsang tuh. Dia akan meminta tolong ke sistem imun yang lain, mengeluarkan mediator inflamasi, interleukin, prostaglandin, dan kawan-kawan. Itu membuat tubuh kita menjadi demam. Nah, fungsinya untuk mengaktifkan pergerakan dari sistem imun, sel darah putih, supaya perangnya, tempurnya itu makin besar. Nah, pada saat tempur yang besar ini tadi ya, demam dan sebagainya, itu butuh energi yang sangat besar. Sehingga bisa mengakibatkan tubuh lemas, sakit-sakit, meriang, mood swing, ya mood swing karena mediator inflamasi juga bisa mempengaruhi hormon ya, sehingga gampang marah, suntuk dan lain sebagainya. Dan itu bisa terjadi. Jadi itu pun diterangkan ya, karena aktivasi dari sistem imun baik sistemik maupun lokal. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian terjadi suatu proses regenerasi. Sel yang rusak eh, itu nanti dihancurkan supaya nanti akan diganti. Nah, dibantu juga oleh sistem imun. Nah, jadi apa efeknya? Jadi ada sel-sel yang rusak ya. Kalau ini teorinya boleh kawan-kawan baca teori ini eh, lisis tumor ya, sindrom lisis tumor di mana sel yang rusak itu yang nanti akan diganti keluar dia kalium, fosfat, kemudian asam urat, sehingga kadang di awal-awal pas healing krisis itu kayak sel-sel itu banyak rusak, SGOT, SGPT meningkat, kemudian urium kreatinin juga bisa meningkat, dan itu peningkatannya itu temporary. Ya, labor itu nanti di awal healing krisis pas atau puncak healing krisis itu akan meningkat. Nggak apa-apa kawan-kawan. Dan itu bisa sementara sifatnya. Nah, di situ juga diterangkan. Nanti pas pada saat puncaknya, kemudian di manage dengan baik, di situ nanti akan membaik sendiri, akan turun sendiri. Dan pas pada saat ini turun, regenerasi itu maksimal.
sel-selnya yang rusak akan diganti secara signifikan, dan itu nanti rasanya enak, lebih ringan. Kayak misalnya tadi ya, puasa sudah adaptasi, tubuh merasa lebih ringan. Disitulah proses sel sudah membaik, terjadi perbaikan jaringan, sistem organ. Nah, sistem organ nanti juga perbaikan individu. Nah, setelah individu, ingat ya, peran psikologis sama sosial juga sangat penting, ya nggak boleh stres. Support keluarga juga sangat penting, itu juga bisa mempengaruhi psikologis pasien sehingga komplit ya, seluler, jaringan, organ, sistem organ, individu, sosial. Nah, itu dia hasil akhirnya. Gitu Kak Mona. Gitu Kak Mona. Ya, iya dokter, ini barusan saya baru, ya itu tadi catatan ya, mohon Ya. maaf kalau sambil sambil mendengarkan dokter Islami. Iya, oke, ya alhamdulillah. Jadi semakin jelas ya dok, apa yang tadi dokter sampaikan ya. Ini mudah-mudahan juga menjadi tambahan banget ilmu buat kami ya dok ya. Dan saya jadi teringat betul tadi yang dokter katakan, misalnya salah satunya kreatin meningkat dan sebagainya. Itu juga kasus beberapa waktu lalu ketika ada yang pasien gagal ginjal dok, terus kemudian udah treatment itu baru dia beli waktu itu sebenarnya 3 paket ya. Kemudian pada prosesnya dan orang tersebut ini kebetulan beliau adalah guru saya, tapi qadarullah meninggal dunia. Di mana memang udah parah sekali, ginjalnya gitu. Jadi dan beliau tuh sangat suka menganalisis, jadi setiap hari waktu itu ngasih laporan kepada saya. Paling nggak 3 hari gitu. Jadi dia kan juga selalu keep, data. Jadi kalau habis dia cek lab dia kasih, terus dia bilang gini memang, itu makanya saya langsung confirm ya, kreatin saya malah meningkat tumon gitu. Dan saya menganggap ini tidak, apa namanya, malah ini berbahaya buat saya. Jadi saya putuskan untuk berhenti, katanya gitu, ya salam. Betul, Seperti izin itu. saya potong dulu Kak Mona, betul ya. Iya, Jadi ada efek kalau untuk kita bahas ginjal ya. Jadi kalau untuk ginjal yang rusak, perbaikan biasanya nanti ada beberapa kasus itu malah sering kencing, malah takut loh, kok sering-sering kencing. Nah, di situ adalah sistem imun turun ke situ, terjadi suatu proses. Ada salah satu hasil akhirnya itu kencing karena detox yang racun-racun juga kan numpuk tuh di darah, dikeluarkan. Nah, masalahnya bukan kencingnya ini. Masalahnya karena penanganannya, edukasinya harus benar. Jadi masalahnya adalah keluaran cairan atau dehidrasi. Disitulah kalau nggak disampaikan, di manage dengan baik, ini dehidrasi, udah kencing, udah apa, kita nggak menyampaikan bahwasanya konsumsi cairan yang cukup, di situ nanti jadi fatal. Nah itu Kak Mona, iya. itu. Nah, ya, menambahkan dok ya, dengan kondisi tadi di lapangan, kalau hal seperti itu terjadi, bagus kalau misalnya kita bisa berkoordinasi dengan dokter yang menangani kan ya. Tapi yang sering terjadi adalah ini kayak kita dua hal yang berbeda. Jadi dan ini walaupun kita udah sampaikan, jadi gini ya, memang ini jadi kayak agak apa ya, istilah saya jebakan Batman. Misalnya di saat awal kita edukasi dan sebagainya, terus kemudian kita katakan nih ya bahwa ini bagus, ini nutrisi dan sebagainya, terus kemudian ini bagus nanti buat kesehatan, buat nanti regenerasi sel dan bla 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 gitu ya. Tetapi kemudian kita sampaikan akan ada healing crisis. Terus dia akan bilang, ah nggak berani, gua nggak mau, takut nanti terjadi apa-apa. Dan akhirnya dia sendiri akhirnya memutuskan, udahlah saya sama dokter aja yang lebih aman. Atau malah yang kedua, oke dia menerima nih penjelasan kita. Tapi sayangnya kan kita bukan statusnya dokter dan kemudian ketika terjadi tadi itu walaupun kita udah jelaskan, terus dia tanya ke dokter, which is dokter bisa jadi kan tidak memahami tentang konsep AFC ini ya, Dok, dan akhirnya yang terjadi makanya saya udah bilang kan, lebih baik Ibu ikutin apa kata saya karena ini bahaya dan sebagainya, nggak usah coba-coba, udah berhenti di situ. Gitu. Jadi ya ini memang sebuah kondisi ya di lapangan gitu. Karena kalau kita cuma bilang, enggak ini bagus, pertahankan, itu proses healing krisis dan sebagainya kan pasien juga sekarang kan kritis ya gitu ya. Jadi hal-hal kayak begitu sih. Boleh, boleh potong dikit Kak Mona, betul yang disampaikan Kak Mona ya. Jadi makanya pendampingan dokter pada saat krisis ini terjadi di puncak itu sangat penting ya. Nah, tapi tetap edukasi jauh lebih penting. Nah, terus kemudian boleh kalau misalnya setelah diedukasi, kawan-kawan
menunda produk AFC, tetapi dengan kontrak di awal, nanti kalau ada sudah mulai gejalanya turun, konsumsi lagi. Di situ poinnya. Ya, boleh bisa di stop, boleh dosisnya dikurangi, boleh dosisnya dibagi, tinggal dipilih. Disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Itu ya, poinnya di situ. Dokter juga di kawan-kawan sampaikan boleh konsultasi dokter itu bagus ya, karena AFC ini adalah pelengkap penyempurna dari terapi medis, karena medis itu mencegah kerusakan, AFC mengembalikan sel yang rusak. Nah, sehingga nggak tergantung lagi semuanya nanti. Sehingga kalau udah selnya udah baik, membaik, sempurna, udah nggak tergantung lagi sama yang lain-lain. Jadi fokus ke sel sudah berfungsi dengan baik. Nah, setelah kontrak tadi disampaikan bahwasanya medis ini penyempurna dan titik tumpunya kita sebagai orang awam, kalau misalnya kita ragu-ragu, itu tadi dosisnya dikurangi atau dosisnya dibagi atau ditunda, tetapi selanjutnya konsumsi lagi. Itu poinnya, Kak Mona. Oke, get notes untuk itu ya dok. Nah sedikit lagi nih dok ya. Mungkin ini nggak terlalu terkait tentang healing krisis. Misalnya nih, ini banyak sekali kasus di mana tadi persoalan rusaknya apa namanya pembuluh darah diakibatkan karena banyaknya gula di dalam darah ya. Nah sehingga akhirnya ini kerusakan kan udah kemana-mana nih dok. Oke, kerusakan udah kemana-mana. Nah biasanya yang menjadi kemudian concernnya si pasien adalah wah gula darah saya harus diturunkan karena itu yang dia dapat dari para dokter ya dia dapat seperti itu kan. Oh berarti fokusnya adalah gula darah diturunkan. Teman-teman izin yang sedang tidak bicara boleh di mute dulu ya untuk mic-nya ya. Terima kasih. Nah, jadi dok, misalnya kasus lagi nih ya, ini sebenarnya udah pernah pakai 3 box waktu itu, dia usia sekarang it's around 59 atau 60, diabetes, ya terus kemudian waktu itu persoalannya prostat, udah beli nih 3 paket, sorry, 3 box, dan ini orang yang the have lah ya, dia punya. Nah, terus sudah lama nggak ketemu, terus feeling aja kita sapa, ternyata dia bilang, iya kemarin saya waktu lagi di Australia ngeliat anak saya, Bu Mona, saya stroke ringan dan ada persoalan di jantung, which is itu ternyata berawal dari gulanya gitu. Nah, yang jadi fokus saya sekarang adalah menurunkan gula. Alhamdulillah sudah ada pengobatan dari dokter bla 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 ya. Intinya dia katakan sekarang gula sudah menurun gitu. Nah, di sini kan sebenarnya kita pahami bahwa ini cemio ya, correct me if I'm wrong ya dok. Sebenarnya kan itu nggak hanya fokus gula darah turun kan ya, karena pembuluh darah kan udah pada rusak tuh. So, kita pengen masuk sebenarnya untuk ngejelasin itu kan, supaya pembuluh darah kembali membaik dan balik lagi adalah supaya nanti si yang menghasilkan insulin itu adalah apa namanya? Allahumma sholli. Yang menghasilkan insulin itu juga kembali berproduksi dengan baik gitu. Not only kadar gula yang dijaga dengan obat gitu kan ya. Nah ini mohon pencerahan nih dokter. Benarkah memang begitu atau ya udah nggak apa-apa kalau memang kadar gulanya udah stabil ya udah itu it's okay kalau secara kedokteran. Yang kedua Yes. adalah apakah benar proses healing untuk Subarasi itu jauh lebih sederhana dibandingkan Usukutsi? Terima kasih. Pankreas namanya kali ini. Iya, terima kasih kali ini. Yang menghasilkan insulin. Silakan, Dok. Betul ya. Yang pertama mungkin untuk gula, jangan terpaku sama gula ya, karena gula ini di medis itu patokannya apa namanya fluktuasinya itu pengaruhnya itu banyak ya, variabelnya banyak ya. Stres, mungkin dia lagi panik, kortisol naik, gula darah pun naik juga. Jadi apa yang untuk edukasi untuk ngecek gula, kalau bisa rutin untuk cek HbA1c itu yang lebih nampak. Nah, dilihat nih, oh HbA1c-nya hemoglobin yang teroksidasi atau hemoglobin yang berkarat karena sudah apa namanya gulanya tinggi kan bikin karat ya, ke bahasa bahasa awamnya gitu ya, hemoglobinnya berkarat. Nah karatnya ini harus dihilangkan. Nah teroksidasi ya oleh karena gula darah yang berlebihan. Nah jadi pengecekan yang pertama yang kawan-kawan rekomendasikan adalah coba cek HbA1c-nya, dan insya Allah itu tingkat keberhasilan kita
konsumsi AFC itu bisa membaik HbA1c-nya dan di situ enak tuh. Oh, HbA1c-nya udah terjadi penurunan, bagus. Nah, ada kan prosesnya perbaikannya di hemoglobinnya. Nah, terus yang poin selanjutnya menanggapi pertanyaan. Nah, ingat ya, ini adalah regenerasi sel dan butuh waktu. Apalagi kerusakannya ini banyak ya di kepala, di seluruh pembuluh darah, ya terjadi pengerasan, kekakuan pembuluh darah, kemudian peradangan endotel ya, endotel pembuluh darah dan lain sebagainya itu bisa terjadi di mana saja dan itu butuh waktu pemulihan dan tidak semerta-merta langsung pulih ya. Jadi butuh waktu. Jadi apalagi kalau misalnya pankreasnya penghasil insulin itu bermasalah dan itu juga salah satu organ yang regenerasinya cukup rendah juga dan itu butuh waktu. Nah, sehingga apa? Konsumsinya jelas ya. Ini butuh waktu minimal 6 bulan dengan dosis yang tepat dan efektif akan membantu regenerasi seluruh sel yang kita targetkan gitu loh. Kalau misalnya banyak yang rusak, nggak pankreas saja ya berarti nggak kebagian pankreasnya. Mungkin diperbaiki yang di sel-sel yang lain. Jadi bisa membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi itu ya. eh, jadi gimana peranan medis? Nah, peranan medis ya untuk awal-awal pengobatan bagusnya memang didampingi dengan medis. Fungsi dari medis adalah ingat kalau misalnya gula darahnya tinggi terus nggak dikontrol oleh medis, ingat berarti kan kerusakan ini terus terjadi. Nah, kalau misalnya kerusakan terus terjadi, ya kan kita kejar-kejaran. Yang rusak diperbaiki, diperbaiki lagi, dirusak lagi, diperbaiki lagi. Kalau dikombinasi dengan medis, perusak, stop dulu ya. Gulanya saya kontrol dulu. Sehingga ngasih tubuh kita lebih banyak waktu untuk regenerasi. Ditambah nutrisi regenerasi. Jadi hasilnya akan maksimal. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, untuk regenerasi, bagus mana Suba dan Utsu? Jadi Suba dan Utsu punya efek yang mirip-mirip ya. Nah, contoh misalnya, dok, untuk pengaktifan sistem imun, Suba bisa nggak? Bisa, karena dia membantu nutrisi stem cell. Nah, stem cell itu kan ke seluruh sel bisa dibentuk. Salah satunya pembentukan sistem imun, sel darah putih, dan kawan-kawannya. Nah, di situ bisa membaik, tapi ingat, ya kan kebutuhannya itu kan stem cell kan nggak cuma di darah kan semua. Nah, sehingga nggak belum efektif untuk meningkatkan sistem imun. Nah, ada satu yang lebih spesifik, yaitu Utsukushi kalau untuk terkait masalah sistem imun. Karena usus itu kan menghabiskan sistem imun 70%. Untuk pertahanan tubuh kita itu, usus itu menghabiskan 70% dari sistem imun kita. Kalau usus diperbaiki, alhamdulillah sistem imun jadi banyak dia stoknya. Stoknya banyak, nggak dihabiskan di usus saja. Jadi otomatis pertahanan di tempat lain akan meningkat. Nah, jadi Utsukushi. Jadi untuk regenerasi yang paling bagus memang satu ya. Saya tetap kalau untuk regenerasi yang terbaik, yang the best adalah Subarashi. Dan ingat ya, Subarashi antioksidannya dibandingkan antioksidan di Utsukushi ya relatif lebih bagus di Subarashi ya. Karena satu saset Subarashi sama kayak antioksidannya minum 1,5 galon jus tomat. Jadi kualitas darah akan diperbaiki ya, kualitas darah akan diperbaiki. Walaupun memang ada antioksidan di Utsukushi, tetapi antioksidannya lebih spesifik ke antioksidan mendukung untuk sistem imun ya, kayak black garlic kan itu lebih meningkatkan sistem imun ya, tetapi dia ada fungsi antioksidannya. Dia antioksidan yang langsung menyerang bakteri atau virus. Dia sistemnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk Subarashi dia langsung memperbaiki kualitas darah sehingga paten fungsinya kan bisa dilihat tuh menghambat penjendalan darah ya, bukan mengencerkan darah, menghambat pembekuan darah. Jadi kualitas darahnya itu bagus, encer, jadi nggak gampang membeku. Nah, beda, dok kalau misalnya ini dok kan nggak boleh minum obat-obat yang mengencerkan darah dok. Nah, jadi Subarashi nggak boleh dok. Nah, bukan. Subarashi bukan mengencerkan darah, tetapi membantu kualitas darah supaya bagus, radikal bebas nggak ada, sehingga hasil akhirnya
eksitasi aktivasi sistem imun yang ada di dalam darah tidak terjadi berlebihan, ya. Kayak contoh ini ya, agregasi dari trombosit yang penyebab penjendalan darah itu enggak terlalu aktif, jadi dinetralkan sehingga nggak gampang menjendal. Jadi kualitasnya bagus, bukan mengencerkan. Kayak gitu Kak Mona. Ya, Oke, gitu. Dok, thank Ah, you. 8:45 luar biasa. Saya nggak mau ngambil lagi waktu dokter lebih lama. Kayaknya ini masih OTW nih. Mungkin masih di rumah sakit ya, Dok ya? Belum nyampe rumah ya? Sambil jalan-jalan ya baru dari tadi. pulang. Baru Aduh, pulang ya ini Allah, ada mohon maaf. undangan. Ya nggak apa-apa. Masya Allah. Iya, Semangat siap. berbagi, insya Allah mudah-mudahan ilmunya kebaikan yang insya Allah kita berbagi kebaikan, insya Allah kebaikan akan kembali ke kita. Itu sih. Amin. Masya Allah. Amin. Terima kasih banyak, Dokter Islami. Nanti Sama-sama. habis sama Siap. Dokter Rusli itu nanti akan berkolaborasi sama Dokter Iya, Rusli untuk tuh terus buat Li, segala amin. macam tentang itu ya, tentang seminar. Kalau begitu saya Iya, kembalikan kepada Dokter Cinta. Silakan Dokter Amanu. Dokter Amanu, salam. Saya dapat gelar baru ini dokter cinta. Terima kasih dokter Islami, luar biasa nih. Kita kedatangan narasumber yang memang betul-betul expert ya. Terima kasih sekali lagi buat dokter Islami. Sebenarnya tadi saya mau tanya juga, cuman kasihan dokter Islami sudah capek sepertinya. Biar nggak terlalu banyak menyita waktu dokter Islami, saya nggak tanya. Ya, terima kasih juga Kak Mona. Oke, buat teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau sharing, silakan. Di sini tadi saya lihat ada Dokter Rusli. Ya, boleh dong Dokter Rusli ditambahkan lagi ilmunya di sini, Dokter. Selamat malam, Pak Manu. Kayaknya yang dari Dokter Islami udah hampir lengkap ya. Banyak pelajaran. Yang penting kita gini aja. Kalau dari saya mungkin ada 1-2 aja. Pertama-tama kita edukasikan dulu sebelum closing. Jadi kalau bisa kita sebelum dia closing dia udah mau, dia udah ngerti, kita jelasin bahwa nanti kemungkinan akan ada terjadi healing crisis karena produk AFC ini memperbaiki sumber penyebabnya, memperbaiki organ. Dia bukan memperbaiki atau mengurangi gejala. Kalau untuk menghilangkan gejala itu kan kita biasa pakai obat dokter. Tapi kalau produk AFC itu dia memperbaiki sumber penyakitnya ataupun memperbaiki organ tubuh yang rusak. Nah, itu biasanya pasti kemungkinan besar akan terjadi healing crisis. Nah, diterangin lah seperti yang step by step-nya seperti yang tadi Dokter Islami bilang, itu membuat mereka ngerti. Jadi walaupun dan kalau bisa keluarganya juga. Jadi kalau misalnya pun ternyata terjadi, mereka itu masih yakin dan juga percaya diri. Karena itu pengaruh sekali kepercayaan diri dan juga ini keyakinan itu sangat mempengaruhi terjadinya efek obat dan manfaat obat itu sangat saling berhubungan. Nah, kalau misalnya mereka udah yakin dan tetap lanjut, itu kemungkinan besar setelah healing krisis lewat, manfaat maksimum bisa didapat. Tapi pun kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, penyakit yang udah berat itu ternyata membuat terjadi sesuatu atau kemalangan gitu, mereka juga bisa mengerti bahwa oh ternyata nggak sempat, memang udah takdirnya dan mereka nggak akan menyalahkan. Beda kalau kita setelah terjadi baru kita jelasin, itu udah beda. Karena mereka akan menganggap kita itu pembenaran. Tapi kalau sebelum mereka makan, kita udah jelasin, mereka akan lebih ngerti. Kalaupun ternyata mereka nggak mau tahu ataupun mereka akhirnya nggak jadi beli ataupun belum jadi beli, nggak apa-apa. Suatu saat mereka akan beli ataupun nanti kalaupun kitanya itu istilahnya jangan terlalu maksa, walaupun memang niat baik kita itu untuk mereka sembuh. Kalau kita terlalu memaksa kebenarannya kita, walaupun memang kita tahu itu benar, tapi buat orang itu kan belum tentu mereka tahu itu benar. Jadi kalau akhirnya kita terlalu maksa, akhirnya mereka kan sesuatu yang dipaksa itu tidak akan membuat mereka mengerti sepenuhnya. Jadi kalau buat saya, kalau memang mereka belum yakin, mungkin cara yang kita sampaikan beda ataupun mungkin waktunya salah, ya nggak apa-apa, jangan paksa closing dulu aja. Itu aja. Terus yang step by step itu semua udah benar, saya rasa itu bagus juga. Jadi semua memang harus dilewatin. Kalau memang
kita itu setelah dan yakinkan mereka healing krisis ini hanya sementara. Setelah memang organnya udah bagus, healing krisis sudah lewat, maka manfaat yang didapatkan itu akan maksimal. Nah, itu aja sih. Itu aja Bang Amanu. Aku semuanya udah dijelasin sama Dokter Islami, bagus kok. Cara penyampaiannya itu aku mau belajar banyak. Lebih mudah dimengerti. Thank you, Dok. Oke, Bang Amanu. Izin Dokter Rusli, saya mau tanya boleh? Boleh. Jangan susah-susah ya, Dok. Bang. Jadi Jangan tanya soal gini Pak cinta, Dokter. bingung saya. Jadi Gimana, gini Pak Bang? Dokter, untuk istilah healing krisis ini kan bagi orang awam tentunya itu istilah baru barangkali ya. Dan saya Ya. rasa bukan hanya mereka yang belum join di AFC ya. Untuk bagi saya sendiri sebenarnya istilah healing krisis ini saya baru ketahui itu setelah saya join di AFC, Dok. Kemudian apa perbedaan yang mendasar ya antara healing krisis dan efek samping? Apakah healing krisis dan efek samping ini sebenarnya sama, hanya penggunaan kata atau penggunaan diksi yang berbeda, yang memiliki makna yang sama, supaya ketika nanti kita jelaskan ke member yang mungkin ngerasakan bagi mereka itu efek samping, tapi sebenarnya itu healing krisis, sehingga kita ngasih tahu perbedaan yang mendasar antara healing krisis dan efek samping itu seperti apa. Begitu, Dok. Bisa dijelaskan, mohon izin? Oh, oke. Jadi gini, kalau untuk healing krisis, bahasa awamnya itu adaptasi. Jadi kita bisa bicara dengan para member bahwa setelah ada konsumsi produk AFC ini yang memang cara kerjanya itu dia memperbaiki organ tubuh, maka akan terjadi adaptasi pada tubuh kita. Seperti halnya kita itu kalau misalnya biasa yang udah nggak pernah olahraga, kita tiba-tiba nge-gym kayak Bang Amanul atau lah kalau pasti pernah nge-gym, kita udah berhenti berapa bulan tiba-tiba baru nge-gym kan biasa badan pada sakit semua. Setelah udah seminggu akan bagus lagi, akan terbiasa lagi. Nah, sama itu adaptasi. Sama juga dengan tubuh kita yang memang udah rusak organ tubuhnya karena pola hidup kita ini. Tiba-tiba itu kita dapat konsumsi makanan, sel itu akan bekerja untuk memperbaiki. Nah, di saat itu akan terjadi rasa tidak nyaman. Akan terjadi adanya adaptasi. Salah satunya misalnya yang kayak tadi bilang mencret. Itu pembuangan detox semua usus. Itu juga salah satu adaptasi tubuh terhadap situasi yang mengarah ke arah yang lebih baik. Nah, jadi itu kita bisa jelasin dan bedanya sama efek samping. Kalau efek samping gini, efek samping itu biasanya itu dia cepat. Misalnya kita makan obat anti radang, NSAID, non-steroid, anti-inflamasi. Tapi kita perutnya kosong. Begitu kita makan 1-2 kali aja kita akan merasa kena sakit sakit perut, mahnya kambuh. Nah, itu efek samping. Itu jauh lebih cepat daripada healing krisis. Kalau healing krisis itu biasanya akan tubuh akan mulai ada itu biasanya seminggu 2 minggu. Nah, biasanya kayak gitu. Tubuh ini adaptasi. Nah, jadi kita terus kedua efek samping, begitu obatnya nggak dimakan, efek sampingnya hilang. Tapi kalau misalnya di sini, kalau healing krisis, tubuh udah mulai adaptasi, tiba-tiba kita stop, dia juga nggak akan langsung hilang, dia juga akan baru pelan-pelan mengulang. Jadi efeknya itu nggak gitu instan, beda dengan efek samping. Nah, kalau misalnya terus yang efek samping itu biasanya kalau obat-obat dokter efek samping, maka kita akan menggunakan obat dokter yang menutupi gejala yang timbul dikarenakan efek samping. Jadi makanya kenapa obat-obat dokter itu banyak yang sekaligus banyak 5-6 macam. Itu kadang-kadang ada dokter ada obat mah, ada obat radang, itu yang kadang terjadi efek samping dari obat-obat yang kita makan. Nah, itu saling menutupi. Itu pakai obat lawan obat. Tapi kalau di sini kita healing krisis, kita mau mencretnya itu, misalnya kayak mencret tadi diare, dia bukan diare yang benar-benar kayak diare. Cuma orang kadang-kadang ngomongnya, saya udah BAB 4-5 kali, udah kayak diare, padahal bukan. Bedain dengan diare gitu loh. Nah, terus masalah tadi aku ingat air itu memang butuh, karena apa? Sel itu butuh air. Jadi kalau misalnya regenerasi, benar kata dokter Islami, itu kita butuh air. Jadi kalau sering saya ngomong sama mereka, kalau yang memang butuh banyak makan, saya nggak anjurkan mereka taruh di bawah lidah.
lebih bagus dilarutkan dalam air dan diminum. Jadi minimal mereka dapat lebih banyak air daripada kita taruh di bawah lidah kayak makan permen, tapi kan nggak bisa banyak. Nah, kecuali orang itu memang setelah makan baru langsung dia minum segelas 2 gelas air, nah itu oke. Maksudnya dalam itu input air kita itu harus banyak kalau kita memang lagi konsumsi AFC. Nah, demikian Bang Amanu, kira-kira mana tahu bisa ada penjelasan atau gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Beda. Nah, boleh nih, saya ingin tanya lagi nih, Dok. Jadi terkait dengan cara penggunaan tadi, cara konsumsinya tadi, antara di bawah lidah ataupun pakai air. Saya itu pernah ngelihat ya sebuah video katakanlah video testimoni sih ya, video testimoni, dan itu waktu itu sempat beredar di TikTok. Jadi dia ini luka diabetes, Dok ya, luka diabetes di kakinya. Jadi dia selain dia minum, itu ada juga yang ditaburkan di lukanya begitu, dan itu memang ada videonya. Benar. Nggak tahu Itu gimana udah pernah koreksinya itu, dijelasin. apakah memang itu dibenarkan memberikan efek penyembuhan juga, atau tidak boleh ditiru seperti itu, Dok. Soalnya saya pernah lihat videonya itu, Dok. Boleh dijelaskan? Tidak boleh ditiru ya. Itu kemarin Pak Niko udah pernah ngomong juga. Dia yang taruh, Pak Niko yang keringatan jadinya. Takut nanti terjadi apa-apa. Jadi itu nggak ada. Jadi kalau dalam istilah kedokteran itu nggak ada logikanya itu masuk ke sana, karena cemana ya, itu kalau misalnya kita luka terbuka, kita taruh. Dokter, wajahnya nggak ada, dokter. Cemana? Wajah dokter nggak ada. Oh, ada, masih nempel di sini, cuma nggak di HP. Siap. Izin off cam ya. Jadi yang kayak tadi nggak dianjurkan, itu dari manajemen juga nggak pernah dianjurkan, dan memang untuk cara makannya itu selain taruh di bawah lidah, dilarutkan dalam air, bisa juga ditaruh di es krim ataupun di susu, tapi tidak dianjurkan untuk taruh di makanan yang masih panas, karena itu akan merusak. Jadi kalau misalnya mau yang biasa, suhu biasa boleh, tapi kalau untuk taruh di luka tidak dianjurkan. Gitu ya Bang Amanu ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi barangkali. Saya kasihkan kesempatan mumpung Dokter Rusli ada di sini. Oh, ada yang tanya itu. Padahal aku pengen tahu aja dokter katanya. Nanti saya kirim fotonya. 11-12 sama Bang Amanu. Mirip kita saudara. Kita masih saudara. Kawan berantem kita. Kak Amanu boleh lihat WhatsApp ya, Kak? Kak Amanu boleh lihat WhatsApp, boleh. Kak Amanu? Oh, siap. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo teman-teman. Kak Mona, suara saya masih terdengar nggak, Kak Mona? Terdengar Kak Manu. Iya, tadi saya ada WhatsApp Kak Manu ya, beberapa poin. Silakan Kak Manu disampaikan. Oke, baik ya. Jadi baik teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 20.58 ya. JVP sudah boleh kita akhiri nih teman-teman ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Islami tadi, kepada Dokter juga, Kak Glory yang sudah sharing juga, dan Kak Mona yang sudah bantu saya ya. Terima kasih juga buat teman-teman ya. Sebelum saya akhiri ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan juga ya buat teman-teman Fast Track ya yang sudah bergabung di grup ya, untuk memastikan semua sudah masuk di grup. Jadi kalau yang teman-teman di sini belum mendapatkan grupnya, nanti silakan dihubungin ketuanya ya, atau boleh dihubungi nomor saya, nomor Kak Mona juga boleh. Nanti kita bisa coba distribusikan ke grup mana yang masih ada slot-slot yang kosong, teman-teman ya. Kemudian sudah melakukan koordinasi atau meeting dengan ketua kelas tentang target rank dan target trip ya. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan koordinasi dengan ketua kelas, sudah melakukan internal meeting,
masing-masing grup kayak tadi grup Ninja Warrior kami sudah melakukan agenda itu, kita sudah tentukan target-targetnya ya. Dan bagi grup yang belum melakukan internal meeting dengan grupnya untuk menentukan beberapa poin tadi agar bisa dilakukan sesegera mungkin teman-teman ya, supaya bisa langsung berjalan begitu. Kemudian untuk reminder ya, hari Senin pagi kita akan ada yel-yel setiap kelompok. Nah, ini nanti bisa langsung dikoordinasikan nih dengan tim seperti apa yel-yel yang akan digunakan ya. Nah, saya juga akan bikin ini PR buat saya juga ini teman-teman ya. Kemudian hari Senin kita juga sudah bisa mulai buat laporan nih teman-teman ya. Karena format laporan belum ada, maka boleh laporan kegiatan harian dulu. Jadi teman-teman nanti apa aktivitas hariannya bisa dilaporkan ya. Mungkin bisa dilaporkan jam-jam 10 atau menjelang tidur ya. Dilaporkan apa aja aktivitas tadi gitu. Ada closing nggak, pairingnya ada nggak, berapa. Nah begitu teman-teman. Nah untuk formatnya karena belum ada, nanti silakan ikut panduan dari ketua kelasnya masing-masing ya. Untuk Ninja Warrior nanti saya akan kirim formatnya ya. Ya tentunya nanti ada beberapa hal yang harus diupdate setiap hari terkait laporan harian itu teman-teman ya. Dan mungkin masing-masing kelas, masing-masing grup itu nanti akan berbeda-beda juga formatnya sebelum ada format baku dari komite nantinya. Oke baik teman, ada tambahan nggak? Cukup Kak Manu, aman. Oke, baik. Selanjutnya saya minta Kak Mona untuk menutup doa. Silakan Kak Mona. Ya, terima kasih Kak Monu. Terima kasih sekali lagi kepada tadi ada Kak Glo ya yang sudah sharing di awal. Kemudian tadi walaupun tadi kita todong Dokter Islami, Masya Allah ya, Dokter Islami itu luar biasa dengan apa ya, dengan keleluasan hatinya menjelaskan dengan luar biasa. Kemudian juga Dokter Rusli juga Masya Allah keren banget ya. Terima kasih teman-teman. Baik, kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillah ya GVP kita di malam hari ini sudah selesai. Saya izin untuk menutup doa dengan Muslim, teman-teman yang lain boleh menyesuaikan ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih ya Rob. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memasuki hari ini dengan sangat baik. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kesempatan kepada kami juga dapat berkumpul di sini di GVP di malam hari ini untuk dapat menerima ilmu baru, kemudian mendengarkan sharing dari teman-teman agar kami semakin semangat, agar kami juga semakin terpacu untuk bisa memberikan banyak kebaikan-kebaikan di sekeliling kami. Terima kasih ya Allah, tiada putus-putusnya kami mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang tidak bisa satu persatu kami urai. Kiranya dengan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami bertambah pula ya Allah. Engkau berikan kepada kami rezeki yang terus menerus. Engkau berikan kepada kami kesehatan terus bertambah. Dan Engkau berikan juga kepada kami ilmu yang bermanfaat yang nanti bisa kami berikan, kami bagi buat sekeliling kami. Maafkan kami ya Allah jika dalam perjalanan hidup kami masih sering merasa bahwa kami bukan siapa-siapa, kami lebih fokus kepada hal-hal yang tidak ada pada diri kami. Kiranya ya Allah dengan semua yang telah Engkau berikan kepada kami dan dengan semangat dari teman-teman GVP, kiranya Engkau membuat kami semakin kuat. Tidak lupa doa untuk para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik itu dari Pak Michael, kemudian Pak Ernest Prayuda, juga Pak Niko Rampisela, juga para leader-leader kami yang ini benar-benar membuat fast track semakin bagus, dan juga para leader-leader kami dimanapun mereka berada, semoga Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kemudahan kepada mereka, dan dengan itu AFC akan semakin besar di kemudian hari. Demikianlah doa kami. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kebaikan yang kami dapat di hari ini adalah semata-mata untuk menjadi bekal kami nanti di kebaikan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Aman. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Kak Mona. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Semuanya, Dokter Islami, Terima kasih. Dokter Rusli, Kak Mona, Kak Manu. Semuanya. Ya.
ini semuanya. Ini. Sampai ketemu hari Senin pagi lagi ya, GVP-nya ya. Iya. Dah. Izin saya tutup ya Zoom-nya ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.